perkenalkan, nama saya Ratna Ahmadina Mandani dengan NIM 250 20 10 11 324 dari program studi manajemen. Di video ini saya akan membahas rangkuman 2 sesi dari mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan, yaitu sesi 1 tentang pengertian bank dan lembaga keuangan, dan sesi 9 tentang sistem keuangan non-bank. Sebelum masuk materi, saya mau menjelaskan dulu kenapa saya pilih kombinasi 2 sesi ini. Sesi 1 yaitu fondasinya, mengenalkan apa itu pasar dan lembaga keuangan, sekaligus membagi lembaga keuangan jadi 2 cabang besar, bank dan lembaga keuangan bukan bank, yang di sesi 1 baru disinggung sekilas. Nah, di sesi 9 itu pendalaman dari cabang lembaga keuangan bukan bank. Jadi bukan topik baru yang berbeda, tapi zoom in ke bagian yang belum cuman disebut selintas. Jadi alurnya pengantar dulu, baru pendalaman. Pasar itu diartikan sebagai kumpulan orang yang memiliki keinginan untuk dipuaskan, punya daya beli, dan punya kemauan untuk dibelanjakan. Sementara lembaga keuangan sendiri adalah lembaga yang berperan sebagai perantara antara pihak yang punya kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan tujuan membangun perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan itu punya 4 fungsi, sebagai penghimpun dana, penyalur dana, pemberi pinjaman, dan mempermudah transaksi keuangan masyarakat. Dari pengertian lembaga keuangan tadi, dibagi lagi menjadi 2, bank dan lembaga keuangan bukan bank, atau dipersingkat LKBB. Bank itu menghimpun dana masyarakat lewat simpanan, lalu menyalurkan kembali dalam bentuk kredit, jadi fungsinya 2 arah. Sedangkan LKBB fungsinya mirip, tapi lebih menyasar masyarakat yang segan berurusan dengan bank karena dianggap rumit. Biasanya masyarakat pedesaan atau kalangan menengah ke bawah, jadi perbedaan utamanya, bank menghimpun dan menyalurkan dana, sementara LKBB kegiatan utamanya lebih ke penyaluran dana. Ada 5 jenis LKBB yang diperkenalkan secara sekilas. Pertama, asuransi yang mengalihkan resiko nasabah lewat pembayaran premi. Yang kedua, dana pensiun yang mengelola iuran peserta untuk jaminan hari tua. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam dengan modal dan simpan pokok wajib dan sukarela. Yang keempat, pegadaian yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Yang kelima, bursa efek atau pasar modal, tempat jual beli saham dan obligasi. Nah, kelima jenis ini akan dibahas lebih dalam di sesi 9. Masuk ke sesi 9, selain membahas ulang 5 jenis tadi, ada 4 jenis LKBB tambahan yang lebih rinci. Yang pertama, anjak piutang atau factoring, yaitu badan usaha yang membeli, mengalihkan, dan mengurus piutang perusahaan lain. Manfaatnya membantu kelancaran modal kerja dan efisiensi usaha. Yang kedua, modal ventura, yaitu pembiayaan berupa penyertaan modal dan perusahaan pasangan usaha. Keunggulannya jadi sumber dana sekaligus penyertaan manajemen bagi usaha yang lebih berpotensi. Tapi kelemahannya, jangka waktu panjang dan perusahaan modal ventura cenderung sangat selektif memilih mitranya. Selanjutnya, leasing atau sewa guna usaha. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 tahun 1991, leasing adalah pembiayaan penyedia barang modal dengan atau tanpa hak opsi yang digunakan selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran berkala. Barangnya tetap milik lessor sampai angsurannya lunas, tapi leasing sudah bisa memakainya sejak kontrak ditekan. Manfaatnya banyak, menghemat modal, diverifikasi sumber pembiayaan, persyaratan yang lebih mudah dan fleksibel, serta biaya yang relatif lebih murah. Yang terakhir, reksadana. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan ke portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 unsur penting. Portofolio yang teridentifikasi dikelola oleh manajer investasi dan hasilnya dicatat sebagai nilai aktiva bersih. Kekayaan reksadana ini wajib disimpan dalam bank kustodian yang independen dan manajer investasi. Dan reksadana di Indonesia punya 2 bentuk hukum, yaitu PT Reksadana dan kontrak investasi kolektif. Jadi kesimpulannya, lembaga keuangan lembaga keuangan bukan bank ini bukan pesaing bank, tapi justru pelengkap LKBB mengisi celah yang tidak terjangkau oleh bank, tapi tetap menjalankan fungsi yang sama, mempertemukan pihak yang punya dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Sesi 1 memberi kita pengantarnya dan sesi 9 memberi kita pendalamannya. Rangkuman ini saya susun berdasarkan materi perkuliahan dan lembaga keuangan sesi 1 dan sesi 9 dari dosen Wahyu Purbosuntoso serta buku Kasmir tahun 2014
bank dan lembaga keuangan lainnya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.